Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa iltazama bi tariqatihi wa tarasama khutah jalal aqidatan islamiyatan asasan fikratih wa mikasani a'malih wa masdarani ahkamih. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahadallahu biha wa kana Allahu 'ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, penguasa langit dan bumi, dan yang memberikan manusia janji demi janji, yang janji ini pasti akan Allah tepati. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia. Kepadanya lah kita menyembah, kepadanya lah kita memohon, karena kepadanya lah kita akan dikembalikan pada satu saat yang tidak ada keraguan di dalamnya. Salam dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga telah menuntun kita ke sebuah jalan yang kita yakini bahwa inilah jalan yang paling benar, karena beliaulah penghulu segala kebaikan, dan tiada yang datang daripada perbuatan beliau, perkataan beliau, dan juga diamnya beliau selain daripada kebaikan-kebaikan yang itu pasti adalah wahyu daripada Allah. Dan mudah-mudahan kita senantiasa mengikuti itu sampai dengan ajal menjemput kita. Amin. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian dan juga adik-adik sekalian yang insyaallah dirahmati Allah. Jadi pada hari ini teman-teman yang masih muda mendapatkan kesempatan, kita akan sedikit membahas tentang satu tema yang berjudul Muhammad Al-Fatih. Siapa di sini yang nggak ngerti Indonesia? Ngerti semua ya? Oh, anak kecil-kecil kurang. Nah, kalau anak kecil-kecil kurang, biarlah nanti ibunya yang menceritakan. Karena betul, karena kita nggak bisa afford untuk mendapatkan seluruh segmen. Karena kalau saya di Indonesia pun, kalau misalnya segmennya broad dari kemudian dari kecil sampai dewasa, kita nggak bisa dapat seluruh segmen. Kita harus milih salah satu segmen agar dapat. Nah, karena itulah yang masih kecil-kecil ini, silahkan nanti diceritakan lagi di rumah. Saya akan kasih tahu nanti apa kemudian yang harus diceritakan. Jadi pada hari ini, teman-teman yang sudah dewasa, teman-teman yang sudah dewasa baik cowok ataupun cewek, hari ini kita akan bahas tentang seorang pemuda. Jadi pemuda ini tidak masuk ke dalam movies. Jadi dia tidak seterkenal seperti Iron Man, tidak seterkenal Superman, tidak seterkenal Spiderman, tapi dia bukan tokoh fiktif. Jadi bukan tokoh bohongan. Dia adalah seorang tokoh nyata yang adanya dia ini pernah disebutkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya Muhammad Al-Fatih. Jadi semua yang ada di gambar ini adalah bohongan. Semua yang ada di gambar ini adalah fake, palsu. Kecuali satu yang asli, his sword. Ini adalah asli. Ini pedangnya Muhammad Al-Fatih yang sampai sekarang masih ada di Istanbul, Turki. Nah, jadi pedangnya ini ukurannya 1,5 meter dan di tengahnya bertuliskan ayat-ayat Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Nah, tulisannya apa? Nanti kita akan bahas kalau nanti ada pertanyaan. Nah, pertama-tama sebelum saya ceritakan tentang Muhammad Al-Fatih, ada satu hal yang saya pengen Bapak Ibu sekalian dan adik-adik memahami. Jadi di dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, ada satu hal yang tidak ada di agama yang lain. Apa satu hal ini? Namanya bisyarah. Apa itu bisyarah? Bisyarah adalah kabar gembira. Kabar gembira yang datang daripada Allah dan Rasul kepada umatnya, kepada manusia, tentang kejadian yang terjadi di masa depan. Jadi about the event that will occur in the future. Ini adalah namanya bisyarah. Tapi belum bisa dilihat oleh manusia. Kita belum bisa lihat karena itu masih di masa depan. Tapi Allah dan Rasul memberitahu kepada kita tentang itu. Maka itu jadi kabar gembira buat kita. Contoh misalnya, ketika Allah menyampaikan buat manusia tentang surga. Surga yang seluas langit dan bumi. Dan katanya di surga itu seluruhnya serba hijau. Karena terdapat tumbuh-tumbuhan yang ada di sana sangat lebat, pohon-pohonnya sangat rindang, buah-buahnya bisa diambil dengan tangan. Itulah surga. Di dalam surga itu ada satu hal yang lebih menarik lagi bagi laki-laki, bagi bapak-bapak. Apa itu?
bidadari, Bapak sekalian. Dikabarkan bidadari di surga itu lam yatmithunna insung qablahum walajan, tidak pernah tersentuh, never been touched by a man nor jin. Jadi tidak pernah tersentuh oleh manusia ataupun oleh jin. Disediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Yang kabarnya Bapak Ibu sekalian, bidadari-bidadari ini kalau betisnya aja kesingkap, betisnya aja kelihatan, itu kalah bulan purnama dan seluruh isinya Bapak Ibu sekalian. Itu baru betisnya doang Bapak Ibu sekalian, belum yang lain itu kan ya. Nah, ini adalah bagian daripada bisyarah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul kepada umatnya. Dan kalau kita berbicara tentang bisyarah, ternyata bisyarah atau good news tadi, kabar gembira tadi, bukan hanya berkaitan dengan masalah-masalah akhirat, tapi juga berkaitan dengan masalah-masalah dunia. Misal, suatu waktu Rasul pernah mengatakan, Innallaha zawalil ardo wa ra'aitu masyariqaha wal magharibaha wa inna ummati sayablugu mulkuha ma zawali minha. Rasul katakan begini, aku pernah diperlihatkan oleh Allah bumi yang aku lihat dari ujung timur sampai ujung barat, dan umatku kelak akan menguasai dari ujung timur sampai ujung barat. Berarti ini adalah sebuah bisyarah bahwa Islam akan menguasai dunia. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian. Jangan bayangkan tahun 2012. Imagine not in 2013. Tapi bayangkan pada abad ke-17, in 7th century, awal daripada abad ke-17. Ada seorang yang tinggal di Timur Tengah, padang pasir, yang bukan siapa-siapa, tiba-tiba pagi hari dia bilang, kelak umatku akan menguasai seluruh dunia. Kalau kita hidup di zaman itu, what would we say kepada orang kayak tadi? Gila. Lu gila lu ya? Mana otaknya? Logikanya di mana? Mana mungkin bisa menguasai seluruh dunia? Itulah yang mereka katakan to our prophet, kepada Rasul kita Muhammad. Rasul punya banyak maki-makian, Rasul punya banyak olok-olokan, Rasul punya banyak hinaan. Yang paling favorit di antara semuanya adalah al-majnun, artinya orang gila. Itulah yang dikatakan kepada Rasul. Kenapa? Karena Rasul berbicara tentang sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata dan tidak bisa dibayangkan oleh logika. Oke, kalau gitu saya pengen cerita satu cerita, tolong dibayangkan baik-baik. Bayangkan baik-baik, imagine that we live in the awal 7th century di Arab Saudi, desert, di mana-mana pasir, itu kan ya. Nah, kita di situ nggak punya mobil karena awal abad ke-7 belum ada mobil, belum ada transportasi, belum ada apapun. Tiba-tiba satu hari seorang bangun pagi, kemudian tell us a story. Last night ada malaikat datang ke tempat saya, kemudian membedah dada saya, mengeluarkan jantung saya. Kemudian jantung saya dicuci dengan air zam-zam. Setelah jantung saya dicuci dengan air zam-zam, lalu dikembalikan lagi dalam dada saya. Ditutup seolah-olah tidak terjadi apapun. Kemudian saya dibawa untuk menemui satu binatang yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Dia punya sayap panjang dan indah. Binatang itu lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada kuda. Kemudian saya naik ke atas binatang itu dan saya diterbangkan 1 kepak, 2 kepak, 3 kepak. Sampailah saya ke Masjidil Aqsa. Saya sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa. Naik kemudian ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah face to face. Kemudian Allah menurunkan perintah sholat, saya balik lagi ke Masjidil Aqsa, lalu balik lagi ke Masjidil Haram. Semua terjadi all in one night. Kalau kita jadi orangnya itu yang mendengarkan, apa yang kita bilang? Gila, gitu kan ya? Sebentar, let us use our logic. Kita pakai logika. Buka Google Earth. Hitung jarak antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Dapatlah kita di situ angkanya 1233 km. Saya nggak tahu berapa miles. Silakan dikonvert. 1233 km. Bolak-balik total 2466 km. No mention pergi ke Sidratul Muntaha, ya.
cuma hitung bolak-balik Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Berapa tadi? 1233 km. Bolak-balik berapa? 2466 km. Semua terjadi di dalam waktu one night, satu malam. Maka orang-orang Arab berbicara, Rasul Muhammad sudah gila. Kenapa? Karena dia berbicara bolak-balik Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram satu hari, padahal jaraknya 2466 km. Apa teknologi yang paling canggih dulu transportasinya? Kuda. Yang travelnya cuma 120 km per day. Itu kuda zaman dulu. Tapi dia bilang bisa jadi dalam waktu berapa hari? Satu malam. Maka Rasul dibilang gila. Gara-gara berbicara sesuatu yang tidak dapat dilihat mata, juga tidak bisa dibayangkan dengan logika. Inilah bisyarah Bapak Ibu sekalian. Maka dulu ketika saya masuk Islam, saya bilang sama bapak saya bilang, kenapa kamu masuk Islam? Why do you convert to Islam? Saya katakan, because Islam is a perfect religion. Sebuah agama yang sempurna. Lalu dia bilang, sempurna dari mana? Coba kamu lihat, yang lebih banyak miskin siapa? Muslim atau non-muslim? Muslim. Yang lebih banyak orang yang nggak makan siapa? Muslim atau non-muslim? Muslim. Yang lebih banyak nggak pendidikan? Muslim juga. Dari mana agamanya sempurna? Saya bilang, yang papi lihat itu bukan Islam. Yang papi lihat itu Muslim. Muslim berbeda dengan Islam. Karena kenapa? Zaman sekarang jangankan Muslimnya tahu Islam, belajar saja mereka enggan. Bagaimana mungkin mereka bisa mempraktikkan Islam? Maka yang papi lihat itu bukan Islam, tapi itu Muslim. Bapak saya bilang, sudah tahu yang Muslim tidak bisa diajari Islam, kenapa masih mau convert kepada Islam? Saya katakan, justru itulah tugas saya, bagaimana menyadarkan mereka agar mereka balik lagi ke Islam. Lalu bapak saya bilang, berapa banyak orang Muslim di dunia? Ada yang tahu berapa banyak Muslim di dunia? 1,7 juta, 1.7 million in all over the bukan million, billion in all over the world. 1,7 miliar orang Muslim di seluruh dunia. Lalu bapak saya tanya lagi, di antara 1,7 billion ini, berapa orang-orang yang kayak kamu dan teman-temanmu ini yang yakin bahwa Islam akan bangkit? Saya bilang, nggak lebih daripada 3%. Yang benar-benar mau belajar Islam, mau mengamalkan Islam, dan siap untuk mengorbankan segala-galanya demi Islam. Bapak saya bilang, papi saya bilang, impossible. 3% melawan 97%. 3% against 97%. It's impossible you can change them. Saya katakan, kalau tidak mulai dari satu, kita nggak bisa merubah segala-galanya. Memang kelihatan tidak mungkin, tapi itulah janji Allah. Kalau tidak ada janji Allah, janji Rasul, saya sudah menyerah dari dulu Bapak Ibu sekalian. Kok bisa begitu? Wajar aja, ngomong Islam 3 hari 3 malam nggak berhenti ngomong. Suara habis, terkapar karena capek. Yang sadar berapa orang? 3 orang, 4 orang. Tapi sekali TV menayangkan sesuatu yang salah, anak-anak muda kita, remaja kita, bahkan orang-orang Muslim termurtadkan pemikirannya secara tidak sadar karena TV menayangkan yang salah. Betul begitu? Contoh, kemarin ada seorang feminis namanya Irsad Manji datang ke Indonesia. Kenal Irsad Manji? Belum kenal. Seorang feminis namanya Irsad Manji. Dia datang ke Indonesia dan dia bilang, don't judge the book by its cover. Jangan menilai orang dari covernya. Jangan melihat orang dari luarannya. Yang penting dalamnya. Percuma aja kerudungan kalau dalamnya jelek. Percuma aja kerudungan kalau dia judes ngomongnya. Percuma aja kerudungan kalau dia tukang bohong. Maka nggak penting luarnya, yang penting dalamnya. Betul begitu Ibu sekalian? Betul-betulan sesat Ibu sekalian. Tapi karena mereka punya media, maka dia dipercaya. Kan itu kan ya? Kalau kita bicara tentang logika, sulit untuk merealisasikan Islam. Kalau kita bicara logika, kita punya apa? Duit gak ada. Kekuasaan susah. Kan itu kan ya? Sedangkan mereka punya duit, mereka punya kekuasaan, mereka punya media. Tapi untungnya kita punya bisyarah, karena itulah kita terus yakin. Speaking of which, tentang bisyarah, mari kemudian saya tampilkan. Ini ada sebuah gambar. Ini adalah is a map
ketika Rasul masih hidup, from the early 7th century, ketika Rasul masih hidup, inilah gambar peta dunia. Sekarang saya tanya, teman-teman yang masih muda ini, pas belajar geografi, berapa negara yang harus dihafalin? Ada berapa? 170-an negara yang harus dihafalkan. Zaman dulu tidak sesusah zaman sekarang. Zaman dulu tidak sesusah zaman sekarang. The old times are simple. The nation are only two. Satu adalah Persia, dua adalah Romawi, Rome, the Romans. Nah, kita lihat, sebelah sini adalah Persia yang sudah berusia sekitar 1173 tahun. Jadi, they have been aged about 1,000 years. Jadi sebelah sini adalah Persia, sebelah sini adalah Romawi. Rasul dan para sahabat menegakkan Islam di tengah-tengah, Madinah. Jadi dihimpit dua raksasa, in the middle of two giants. In the west is Romans. Sudah ratusan tahun, 100 years. Sedangkan di sebelah east adalah Persia yang sudah berusia sekitar ribuan tahun. Rasul di sini baru usianya 0 tahun, 0. Kenapa? Karena baru menegakkan Islam di sini. Di saat Rasulullah masih hidup, in the old times, ketika ditanya pada mereka, kalau kita tanya sekarang deh, kalau sekarang, which city you want to visit the most? Sekarang, Roma. Selain Roma apa lagi? France, Paris. Terus selain Paris apa lagi? England, London. Terus selain London apa lagi? Manchester, Barcelona, Madrid. Itu mah klub bola kan ya. Oke, semua orang punya city, punya kota yang dia ingin kunjungi pada saat ini. Tapi back then, zaman dulu, orang cuma punya dua kota yang mereka ingin kunjungi paling banyak, yang mereka sangat ingin kunjungi. Dan dua kota ini, yang pertama Constantinople and the second is Rome. Apa yang pertama? Constantinople and the second is Rome. Kota Konstantinopel dan kota Roma, dua kota terkuat di dunia, dua kota yang paling sering dikunjungi di dunia, dua kota yang paling indah di dunia, dan dua kota yang paling kuat di dunia, Konstantinopel and Rome. Kenapa Konstantinopel? Sebuah kota yang kabarnya gereja di dalam kota itu lebih banyak daripada jumlah hari dalam setahun. Setiap jalan-jalan diperkeras dengan batu porfiri dan batu marmer. Sebelah kiri dan kanannya bangunan-bangunan menjulang. Dan yang paling hebat di antara semuanya, di tengah-tengah daripada kota itu terdapat bangunan yang paling besar di dunia. The largest building in the world, the tallest building in the world, they call it Saint Sophia, gereja Hagia Sophia. Saking hebatnya gereja Hagia Sophia ini, it's astounding. Seorang Rusia datang dari tempat dia, berjalan for months, berbulan-bulan, sampai ke Hagia Sophia, dia masuk ke dalam gereja. Saat dia masuk, ketika dia melihat interior Hagia Sophia, dia katakan, kami terpesona melihat Hagia Sophia. Dan saat kami masuk, kami sudah tidak tahu lagi, we are lost. We don't know whether we are in earth or in heaven, kata mereka. Kita nggak tahu apakah kita masih berada di bumi ataukah kita sudah naik ke surga. Karena saking kerennya gereja Hagia Sophia. Itu yang pertama. Yang kedua, Rome, kota Roma. Kota Roma adalah saksi sejarah Romans. Mulai dari Kaisar Julius Caesar sampai Konstantinus Agung. Setiap kota-kotanya banyak sekali plaza-plaza, ditutupi dengan batu-batu yang sangat indah. Dan di setiap fonten yang ada di Rome itu bisa diminum pakai kemudian langsung. Jadi setiap fonten di Rome itu bisa diminum langsung, drinkable, karena diambil dari mata air yang ada di gunung-gunung di Roma. Maka kota ini sangat luar biasa indah. Kalau bukan karena Konstantinopel, maka Roma sudah menjadi kota terbaik di dunia. The first city apa tadi? Konstantinopel. And the second is Rome. Dan dua-duanya, both of them are mentioned in Rasulullah hadis. Hadis apa? Begini ceritanya Bapak Ibu sekalian. Pada tahun 5 Hijriah, terdapat satu perang yang sangat luar biasa di dalam Islam, yang saya ceritakan di Jumatan kemarin. Namanya perang apa? Perang Azab. Sebuah perang yang menguji Rasulullah sangat luar biasa. Karena kenapa? Pada tahun 5 Hijriah, orang kafir, orang Quraisy, dan orang-orang Yahudi, mereka berkoalisi.
Mereka bentuk satu pasukan gabungan yang pasukan ini 10.000 orang menyerang Madinah dan ingin menghancurkan Rasul dan ingin membunuh Rasulullah. Maka mereka berjalan menyerang Madinah dari sebelah utara. Maka Rasul mendapatkan informasi dari intelijennya Rasul. Siapa intelijennya Rasul? Malaikat Jibril. Maka Malaikat Jibril memberitahu Rasulullah, wahai Rasulullah, ada pasukan 10.000 orang sedang datang kemari. Menghancurkan Madinah adalah niat mereka. Maka Rasul katakan pada para sahabat, silakan hitung pasukan kita ada berapa. Maka dapat mereka angkanya, we have 3,000. Berapa? 3.000 pasukan. Sedangkan yang dilawan berapa? 10.000. Kalau pakai logika, if you use our logic, who will win? 3,000 atau 10,000? 10,000. Tapi Rasul katakan jangan menyerah. Silakan kalau ada yang punya usul. Salman Al-Farisi raise his hand. Kemudian dia katakan, Rasulullah, kami punya strategi. Back then in Persia, when we face a troops against us that have a larger number than us, we make a trench. Kita akan buat parit yang menghalangi antara kami dan mereka, sehingga mereka tidak bisa pindah ke tempat kami dan kita bisa panah mereka, supaya mereka bisa berkurang pasukannya. Dengan ini kita belum tahu kita bisa menang atau tidak, tapi setidaknya kita bisa mengurangi pasukan mereka. Maka Rasulullah setuju. Okay, we gonna make a trench. Kita akan kemudian membuat parit. Maka inilah yang terjadi. Ada yang pernah ke Madinah? Ada yang pernah umroh? Ada yang belum? Kita doakan semoga pergi ke Madinah nanti. Nah, yang pernah pergi ke Madinah pasti tahu sebelah selatan, sebelah barat dan sebelah timur Madinah semua itu adalah gunung, Bapak Ibu sekalian. Satu-satunya wilayah yang bisa dimasuki adalah wilayah bagian utara. Maka Rasul memerintahkan membuat parit, made a trench that length about 5 miles. Berapa? 5 miles. 8 kilometer. 5 mile itu kira-kira dari mana ke mana dari sini? 5 miles dari mana ke mana? Dari sini ke Hollywood, 5 miles. Nah, itu kemudian dibayangkan, mereka buat parit 5 mil dari sini ujung sini, 5 mil, dan itu bukan di tanah sini, tanahnya tanah Arab. Tahu tanah Arab itu apa? Batu pasir. Itu yang mereka buat di tanah Arab. Panasnya luar biasa, panasnya mengerikan, tapi mereka buat di sana. Panas luar biasa, 5 mil mereka buat parit, dan makanan mereka apa? Makanan mereka satu kurma dibagi bersepuluh. Jadi kita bisa lihat seperti apa tekanan para sahabat pada waktu itu. Maka wajar ada orang yang bertanya pada Rasul, Rasul, saya izinnya pulang dulu ke belakang. Nanti saya balik lagi setelah saya kasih makan istri saya. Tapi dia kabur, nggak balik lagi. Ada yang bilang, ya Rasul, saya pulang dulu sebentar. Ini anak-anak saya pada belum makan. Nanti saya balik lagi setelah saya kasih makan mereka. Mereka kabur, nggak balik lagi. Maka what left with Rasulullah is ada dua golongan, two types of men. Satu, Yahudi yang terpaksa. Siapa dia? Yahudi yang terpaksa. And the second is yang benar-benar beriman, the true believers. Siapa? Yang benar-benar beriman. Satu siapa tadi? Yahudi yang terpaksa. Yang kedua siapa tadi? Yang benar-benar beriman. Maka tatkala mereka sedang capek-capeknya, sedang lelah-lelahnya membangun parit, sedang putus-putus asanya, tiba-tiba ada yang bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, besok yang akan kita taklukkan Konstantinopel atau Roma? Coba bayangkan, bingung. Oke, sekarang saya tanya, mereka lagi ada di mana sekarang? Mereka lagi ada di Madinah, gitu kan ya? Terpisah ribuan miles dari Konstantinopel dan Roma. Sahabat have never been in Constantinople or Rome. Sama sekali tidak pernah pergi ke sana. Mereka lagi ada di Madinah, lagi bangun parit berapa? 5 mile. Besok pasukan yang dihadapi berapa? 10.000 dan panas luar biasa. Satu kurma bagi berapa makanya? 10 orang. Lagi sulit di sini, besok mau dihajar 10.000 pasukan. Sedang tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka sedang kesulitan, tapi ada yang nanya, besok kira-kira kita akan taklukkan yang mana? Konstantinopel atau Roma? They talk about two cities which paling kuat, yang paling hebat. Padahal mereka lagi kesulitan. Betul begitu?
Nah kalau gitu kita lihat dulu sekalian. Coba kita lihat kenyataannya. Lagi susah membicarakan dua kota terhebat di dunia. Apa yang terjadi ketika itu? Yahudi yang ada di sana langsung tercengang. Hah? Apa tadi? Konstantinopel? Roma? Muslim is getting crazy. Because of the heat, gitu kan ya. Karena panas kemudian mereka, karena kurang makan mereka. Muslim sudah gila. Kita besok sudah mau mati, dihajar 10.000 orang. Mereka berbicara, which city conquered first? Konstantinopel or Rome? Mereka sudah gila. Rasul mendengarkan olok-olokan Yahudi. Rasul mendengarkan mock from Yahudi, from the Jews. Maka Rasul berbicara menjawab pada mereka dan menjawab pada orang-orang Yahudi. Kotanya Heraklius akan dikuasai duluan. Kotanya Heraklius, the city of Heraklius will be conquered first. Kota Heraklius akan dikuasai duluan. Coba kita lihat Bapak Ibu sekalian. Rasul bilang nggak begini. Udah deh, jangan mikirin yang depan, jangan mikirin yang jauh-jauh deh. Sekarang aja kita belum menang. Sekarang aja kita susah. Apa yang Rasul katakan? Tidak. Konstantinopel akan dikuasai duluan. Berarti yang mana dia akan dikuasai duluan? Konstantinopel baru Roma. Oh sorry, saya punya versi tulisan bahasa Inggris di sini. Siapa tahu bisa membantu dikit. Sebentar. Sabar ya. Allah sayang orang sabar. Nah, ini Inggrisnya Inggris survival mode. Gitu kan ya. Sebentar. Nah, ini adalah kemudian janji Rasulullah kepada kemudian para sahabat. Jadi ketika Rasulullah ditanya, which city will be conquered first? Constantinople or Rome? Then Rasulullah replied, Heraclius first. The city of Heraclius first or Constantinople? Maka pada saat itu para sahabat bergembira. Tapi apa kata Yahudi? Wajar aja muslimnya gila, bosnya juga gila. Ini kata orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka menuduh Rasul gila gara-gara berbicara tentang Konstantinopel in the time of war, in the time of sangat-sangat sulit kan itu kan ya. Ketika itu Rasulullah malah menjanjikan tentang kota Konstantinopel. Ceritanya selesai peperangan ini. Peperangan ini dimenangkan oleh kaum muslimin, perang Ahzab. Yang mustahil dimenangkan ternyata dimenangkan. Cerita selengkapnya silahkan baca di surat Al-Ahzab dari surat 1 sampai terakhir. Itu kemudian ceritanya. Setelah menang perang, Rasulullah mengeluarkan hadis yang lebih horor lagi. Verily, Constantinople shall be conquered. Akan kalian taklukkan Konstantinopel. What a wonderful leader will the leader be. Ketika itu pemimpinnya adalah pemimpin yang terbaik. Fala ni'mal amiruha, fala ni'mal jaisu zalikal jais. Dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Verily you shall conquer Constantinople. What a wonderful leader will the leader be, and what a wonderful army will the army be. Inilah kemudian yang Rasul janjikan. Berarti ini Rasul sedang praise pada seorang pemuda, pada seorang laki-laki yang telah akan menaklukkan Konstantinopel sebagai pemuda yang terbaik, the best leader, the best man, the best army yang ada di situ. Kira-kira kalau kita ada di sana, mau nggak kita jadi orang yang dimaksud Rasulullah? Mau nggak kira-kira? Semua pasti mau. Nah makanya ketika Rasul sudah wafat, ada yang berusaha menaklukkan Konstantinopel. Namanya Abu Ayyub Al-Ansari. At that time he was 80 years old. Berapa? 80 years old. Kenal sekarang ada kakek-kakek atau nenek-nenek 80 tahun? Kenal? Ngapain kira-kira sekarang? Duduk di kursi roda, hidup enggan, mati tak mau. Kan itu kan ya? Nah tapi di zaman waktu itu, Abu Ayyub Al-Ansari have heard that Muawiyah want to go to Constantinople to conquer Constantinople. Then he say to Muawiyah, he said to Muawiyah, I want to go in the troops. Then Muawiyah said, no, you are old. Kamu sudah tua, nanti kamu menyusahkan kita saja. Biarkan kami yang masih muda untuk pergi ke Konstantinopel. Abu Ayyub bilang, tidak, saya mau ikut. I insist to go in the troops. Kenapa? Karena I have a promise with Rasulullah. What is the promise? No, I won't tell you. Aku nggak mau ngomong sama kamu, promise-nya apa. Tapi ternyata setelah dia dibawa, tengah jalan dia sekarat. Ketika dia dying, ketika dia sekarat, dia bilang sama Muawiyah, when I die, don't bury me in this ground, but bury me in the ground closest to Constantinople.
makamkan mayat saya di tempat yang paling dekat dengan Konstantinopel. Maka mayat beliau dibawa dengan kuda oleh Muawiyah dan dimakamkan tepat di depan tembok Konstantinopel. Karena apa promesnya pada Rasulullah? Dia berjanji pada Rasulullah, dia akan mendengarkan gemerincing pedang dan derap kaki kuda pasukan penakluk Konstantinopel. Itu janji dia pada Rasulullah. Maka dia dimakamkan tepat di depan tembok Konstantinopel. Berikutnya, Maslamah bin Abdul Malik bawa 180.000 pasukan. Tidak bisa menaklukkan Konstantinopel juga. Harun al-Rasyid yang sangat kaya tidak bisa menaklukkan Konstantinopel juga. Bayezid pertama dan Murad kedua, keduanya adalah a good fighter, a good pemimpin di dalam perang. Tidak bisa juga menaklukkan Konstantinopel. Kenapa? This is Konstantinopel. Where is this? Where is this? Konstantinopel. Oke, tapi petanya di mana? Turki, betul. Ini kalau tahu Turki. Ini Selat Bosphorus Straits. Ini Sea of Marmara. This is what the difference about Asia and Europe. Jadi yang membedakan what differ Asia and Europe is the Bosphorus Straits. That difference them. In the west is Europe. In the east of Bosphorus Straits is Asia. Maka ini adalah kemudian pemisah antara Asia dan Eropa. Konstantinopel terletak tepat di sini. Napoleon berkata, Konstantinopel, what a wonderful city you are. Karena kenapa? Napoleon benar berkata, kalau dunia ini ibarat sebuah negara, maka ibu kota yang paling pantas adalah Konstantinopel. Saking kerennya kota Konstantinopel. Konstantinopel, the shape of a triangle. Bentuknya seperti segitiga. Utaranya adalah laut, ini adalah Golden Horn, ini adalah selat tanduk, Bay, Golden Horn Bay. Nah, sebelahnya adalah selat Bosphorus tadi, Bosphorus Strait, dan di bawahnya adalah laut. Jadi bentuknya kayak segitiga. Mereka ini dikelilingi oleh laut, except wilayah bagian barat, west, yang ditutupi oleh unbreachable wall selama 1000 years. Unbreachable, nggak pernah bisa untuk dibolongi. Inilah kemudian Konstantinopel. Siapa menaklukkan Konstantinopel? Ini orangnya, namanya Muhammad the Second atau Muhammad As-Sani yang kita kenal nanti dengan nama Muhammad Al-Fatih, Muhammad the Conqueror. Kalau kita lihat gambarnya ini, kira-kira umurnya berapa? Kira-kira umurnya berapa? 60 salah, 60 salah, 40 salah, 70 salah, 30 salah, 30 salah. Umurnya, his age when he conquered Constantinople is 21. 21 years old. 21 years old when he conquered Constantinople. Can you imagine what we do in 21? Tapi dia menaklukkan Konstantinopel. Oke, kalau gitu, kenapa dia punya jenggot? Karena dia orang Turki, Bapak sekalian. Karena itu dia punya jenggot. Kalau orang Cina nggak punya, jadi jangan banyak tanya. Ustaz, kenapa Ustaz nggak punya jenggot? Kadang-kadang ada orang nanya begitu. Saya bilang, sabar. Ustaz kan harusnya kan ikut sunnah Nabi. Nabi kan berjenggot. Kenapa Ustaz nggak berjenggot? Saya bilang, tenang. Ustaz kan berarti nggak nurutin sunnah Nabi dong. Saya bilang, tenang. Saya masih dalam masa pertumbuhan. Paham ya sekalian? Rambut aja baru tumbuhan di hari ini. Ayo kemudian Muhammad Al-Fatih. Oh enggak Ustaz, ini aja Ustaz. Kemarin ada yang bilang, pakai minyak kemiri Ustaz, diolesin biar lebih banyak jenggotnya. Saya bilang sudah saya coba. Oh nggak bisa juga Ustaz. Nggak bisa. Pakai minyak Firdaus Ustaz, olesin. Udah saya coba, saya olesin. Nggak numbuh di sini, malah numbuh di sini. Enggak. Nah, namanya siapa? Muhammad the Second atau Muhammad As-Sani. Dia adalah yang menaklukkan Konstantinopel. Siapa dia? He's the son of Murad the Second. Murad the Second is his father. Murad, bapaknya. Jadi Murad the Second is his father. Murad the Second pernah mau menaklukkan Konstantinopel, but he doesn't succeeded. Don't even succeeded. Nah, kemudian terjadi. Ketika bapaknya tidak mampu menaklukkan Konstantinopel, maka bapaknya membuat satu janji, membuat satu azam, membuat satu promise bahwa anaknya lah yang akan menaklukkan Konstantinopel. Dan bapaknya nggak main-main. Bapaknya serius. Apa yang dilakukan oleh bapaknya? Bapaknya menyuruh guru-guru terbaik agar mengajarkan pada anaknya. Yang pertama namanya Syekh Ahmad Al-Qurani. Sesuai dengan namanya, kita bisa lihat bahwa dia tugasnya mengajarkan Al-Quran. Dari kecil, from the early life, maka Muhammad Al-Fatih has been oleh Syekh Ahmad Al-Qurani Al-Quran. Dan dalam umur 8 tahun, dia menghafalkan Al-Quran. Berapa umurnya?
8 tahun dia menghafalkan Al-Quran. Jadi ingat Bapak Ibu sekalian, anak itu jadi apa? Itu karena bapak ibunya, bukan karena guru, bukan karena ustadz, bukan karena yang lain. 8 tahun menghafalkan Al-Quran. Yang lebih penting lagi adalah Syekh Syamsuddin yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tapi mengajarkan ilmu mental. Karena ini sangat penting sekali. Bagaimana Syamsuddin mengajarkan ilmu mental? Ini paling penting Bapak Ibu sekalian, ingat baik-baik. Syamsuddin mengajarkan ilmu mental kepada Muhammad Al-Fatih dengan menceritakan sejarah, bedtime story. It's very urgent, it's very important, bedtime story. Maka yang setiap hari diceritakan pada Muhammad Al-Fatih adalah kisah-kisah kepahlawanan, heroic story about Rasulullah Muhammad SAW and his companions. Diceritakan pada kemudian Muhammad Al-Fatih setiap hari bagaimana Rasul berperang, bagaimana taktik Rasul, bagaimana strategi Rasul, bagaimana akhlak Rasul. Semua diceritakan pada Muhammad Al-Fatih sehingga kepalanya penuh dengan kisah-kisah kesatria dan kisah-kisah kepahlawanan. Suatu hari Syamsuddin membawa Muhammad Al-Fatih melihat Konstantinopel dari kejauhan. Kemudian berkata pada Muhammad Al-Fatih, "Do you see the city?" "Yes, Konstantinopel. The city that we will be conquered." Oke, kata gurunya. Selain itu apa lagi? Muhammad Al-Fatih menjawab, kota yang akan kita taklukkan. Selain itu apa lagi? Kota yang akan kita taklukkan. Tidak, katanya Syamsuddin. Ketahuilah, kota itu sudah pernah didatangi oleh bapakmu. Tapi dia tidak bisa menaklukkan Konstantinopel. Kota itu sudah didatangi oleh kakekmu dan dia tidak bisa menaklukkan Konstantinopel. Kota itu sudah pernah didatangi oleh buyutmu dan dia tidak bisa menaklukkan Konstantinopel. Anak-anakmu nanti akan datang ke kota yang sama dan mereka tidak bisa menaklukkan Konstantinopel. Cucu-cucumu akan datang ke sana dan mereka tidak bisa menaklukkan Konstantinopel. Siapa yang bisa? Karena menurut saya, orang yang menaklukkan Konstantinopel dan yang menjadi pemimpin terbaik ada di depan mata saya. Engkaulah Muhammad, sang penakluk Konstantinopel. Mulai dari saat itu, dia menambah satu keyakinan dalam kepala dia. Saya adalah Muhammad, penakluk Konstantinopel. Itu yang kemudian dia yakini. Dan ini penting Bapak sekalian. Coba kita lihat, kenapa cerita-cerita herois sangat berpengaruh pada kita. Coba kita lihat Bapak sekalian. Kalau kita zaman dulu di Indonesia, yang diceritain pada kita, apa ceritanya? Apa ceritanya? Kancil mencuri timun. Wajar, gedenya jadi koruptor. Karena cerita kancil mencuri timun. Pernah dengar cerita tentang orang ngintip bidadari mandi? Terus kemudian maling selendangnya? Gitu kan ya? Kemudian bidadari nggak bisa terbang. Dia nikah sama bidadari. Akhirnya dalam pikirannya apa? Oh, maling nikah sama bidadari. It's a good thing. Kan itu kan ya? Bagus kalau begitu kan ya? Nah ini kemudian yang kita dengar. Masalahnya adalah orang-orang banyak cerita tentang yang salah. Contoh lagi, kancil versus kura-kura. Tanding lari. Siapa yang menang? Kura-kura. Muncul dari situ. Alon-alon asal kelakon. Slow but sure. Kan itu kan ya? Masalahnya orang Indonesia ingatannya terbatas. Ingatnya lambat doang. Selamatnya enggak. Kan itu kan ya? Makanya enggak jadi yang bagus Bapak sekalian. Coba kita lihat sekarang. Anak-anak ini ada yang hobi nonton SpongeBob? Ada yang hobi nonton SpongeBob? SpongeBob SquarePants? Ada yang hobi? Saya kasih tahu Bapak sekalian, ada sebuah penelitian yang nonton SpongeBob SquarePants satu episode otaknya turun 14%. Berapa? Decrease 14%. Otaknya turun. Kenapa? Karena tayangan-tayangan tidak mendidik. Gitu kan ya? Itu baru SpongeBob SquarePants. Belum kemudian film porno. Lebih parah lagi. Dan sekarang itu terjadi pada anak-anak kita semua. Kita biasa nonton-nonton yang salah. Kita nggak pernah kasih tahu mereka tentang kisah Rasulullah. Kita nggak pernah kasih tahu mereka tentang kisah-kisah kepahlawanan. There is a research in British, kira-kira tahun 1900 di England, di London, ada seorang anak kindergarten dibagi dua kelasnya. Kelas yang satu dan kelas yang lain. Diadakan sebuah penelitian. Diceritakan tentang kisah yang paling terkenal di Inggris. Tahu kisah apa yang paling terkenal di Inggris? Knight versus Dragon, kan ya? Dari satria melawan naga untuk menyelamatkan princess, tuan putri. Ternyata diceritakan pada satu kelas, pas kelas tengah ini diceritakan, ini kesatrianya yang melawan naga. Tapi ketika dia sudah melawan dengan sepenuh hati, tangannya patah, kemudian pedangnya patah, dia mundur ke belakang. Dia nggak mau lagi melawan melawan naga.
Dia kemudian desersi, mundur, takut. Nah, satu lagi diceritakan, pedangnya patah, tangannya patah, kakinya patah, tapi dia berusaha sampai dia berhasil membunuh naga dan pulang bawa princess. Kira-kira apa yang terjadi kemudian? 20 tahun kemudian, 20 years later, yang diceritain yang kesatrianya kabur, itu orangnya jadi nggak punya rasa keberanian, nggak punya rasa ingin mencoba, curiosity, nggak tough, kan itu ya. Sedangkan yang diceritakan yang sampai berusaha sampai membunuh naga, orangnya tough, tidak mudah menyerah, dia selalu kreatif. Itu bedanya, karena cerita bedtime story. Jadi itu penting banget itu, hati-hati, harus sering diceritakan. Maka ibu dan bapaknya juga harus tahu kisah Rasul, harus tahu kisah sahabat, harus tahu kisah orang-orang hebat di dalam Islam. Lah bagaimana anaknya bisa tahu, padahal mereka nggak bisa kemudian menceritakan. Bisa dipahami maksudnya bagus sekalian? Oke, kita balik lagi pada Muhammad Al-Fatih. Maka Muhammad Al-Fatih yakin, oke, Constantinople will be conquered in my hands, di tangan saya. Maka sejak itu dia berusaha memantaskan diri untuk menaklukkan Konstantinopel. Apa yang dia lakukan? Ini yang dia lakukan. Dari semenjak kemudian dia sudah meyakini itu, dia master 8 bahasa. Ketika berumur 16 tahun. Berapa bahasa? 16 tahun. 8 bahasa. Berapa yang dia kuasai? 8 bahasa. Ketika berumur berapa? 16 tahun. Kita sudah berapa bahasa yang kita kuasai? 3. Bahasa Indonesia, 4 lah ya. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa isyarat. Kan ya? Nah, dia 8 bahasa ketika berumur 16 tahun. Dan semua 8 bahasa umum yang digunakan di dunia. Latin, Yunani. Kemudian bahasa Persia, bahasa Arab, bahasa Turki, bahasa ibunya. Kemudian bahasa Jus, bahasa Yahudi, bahasa Serbia, dan bahasa Prancis. Dia kuasai 8 bahasa. Dan apalagi yang lebih hebat adalah semenjak dia balik hingga dia meninggal, dia tidak pernah sekalipun meninggalkan sholat rawatib dan sholat tahajud. Kenapa? Karena dia tahu, tadi hadis Rasul yang masih ingat, Constantinople will be conquered. By whom? The best leader. The best leader is the closest to Allah. How can someone close to Allah then he don't do tahajud? Nggak mungkin. Maka dia kemudian dawamkan tahajud dia agar dia dekat pada Allah, agar dia bisa menjadi panglima yang terbaik. Dan tidak hanya itu, dia bentuk pasukan yang terbaik, namanya The Royal Janissaries. Ada di sini anak-anak yang main game Age of Empire? Sudah out to date ya? Age of Empire tahu? Nah, pernah pilih Ottoman? The Ottoman. Nah, this is their special forces, the Royal Janissaries, the forces that the strongest until the World War I. Inilah kemudian pasukan yang paling kuat sampai Perang Dunia Pertama, pasukan Inkisaria dalam bahasa Arab. Al-Fatih kumpulkan sekitar 7.000 pasukan, mengelompokkan mereka dalam setiap barak, dan setiap barak dikasih satu ulama dan recite Al-Quran, recite hadis, agar mereka mentalnya adalah mental mujahid. Maka orang-orang di situ tujuan tertingginya adalah satu, bagaimana caranya menjadi orang yang bisa berjuang di jalan Allah dan kalau bisa mati di jalan Allah. Ini adalah pasukan Inkisaria dan dia juga bentuk namanya benteng Rumeli Hisar. Benteng apa ini? Oke, back to the map. Di mana ini? Di mana ini? Turki. Lebih tepatnya di mana? Selat Bosphorus. Muhammad Al-Fatih had said to his troops, if we serious want to conquer Constantinople, we have to block these straits. Because of what? When we not blocking these straits, ada bala tentara, ada bala bantuan yang datang dari sini dan membantu kota di bawah. Ini kotanya, shaped like a triangle. Maka kalau kita tidak block ini strait, maka ini akan kemudian mendapatkan bala bantuan dan bala tentara. Maka Al-Fatih bilang, this is a must. We have to block these straits. Lalu bagaimana caranya? Gampang. Buyutnya pernah bangun benteng di sini. Jadi his great-grandfather have made a fortress here. The name is Anadolu Hisar. Hisar means fortress. Anadolu means Anatolia. Anatolia itu apa ya? Asia kecil. Namanya Anadolu Hisar. Nah, Muhammad Al-Fatih have planned to make a fortress across his great-grandfather fortress. Namanya Rumeli Hisar. When he had planned to make this fortress, maka datang kemudian peringatan dari Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih, kamu ini orang mana sih? Membangun benteng di tanah orang, nggak pakai izin pula. Tahu nggak dulu, buyutmu, your great-grandfather, when he made that fortress, he make permit to us, like a son to his father. Kata Raja Konstantinopel. Maka kemudian Al-Fatih reply. Dia reply begini, urusanku, urusanku, urusanmu, urusanmu.
Wilayahmu adalah yang terdapat di Konstantinopel dan dilindungi oleh pagar-pagarmu saja. Selain itu, bukan wilayah siapapun. If I want to make the fortress here, is my business, not your business. Dan kalau engkau mention tentang sultan-sultan sebelum saya, maka ketahuilah, sultan yang sekarang berbeda dengan sultan yang kemarin. Apapun yang tidak bisa mereka lakukan, akan saya lakukan. Yang tidak bisa mereka selesaikan, akan saya selesaikan. Dan kalau ada orang yang datang kemari lagi untuk mencegah saya membangun benteng di sini, maka mereka tidak akan pulang dalam keadaan hidup. Diancam. Gak jadi, kemudian mereka gak jadi lagi ke sana dan bentengnya dibuat across, berhadap-hadapan. Bentengnya Muhammad Al-Fatih, bentengnya buyutnya. Dan inilah kemudian yang dibuat, ini bentengnya buyutnya. Namanya Anadolu Hisar. Tingginya sekitar 82 feet tinggi. Ini mobil bila dibandingkan dengan bentengnya. Gede nggak? Gede ini. Jadi kalau Anda masuk ke ruang tunggu, masuk ke ruang masuk ini, pintu masuk, mau pergi ke WC, harus naik angkot dulu nih. Nah, jadi ini segede sekali nih. Nah, ini mana? Bentengnya buyutnya Muhammad Al-Fatih, Anadolu Hisari. Bentengnya Muhammad Al-Fatih lebih gede lagi. Ini bentengnya Muhammad Al-Fatih. Benteng ini 30.000 meter persegi. Semua struktur ini selesai dalam waktu 4 bulan dan in 4 months. Percaya nggak? Percaya nggak percaya? Ini yang terjadi. Selesai dalam waktu 4 bulan, Bapak sekalian. Maka tatkala ini sudah terjadi, mereka menamakan benteng ini Bogas Castle. In English mean the throat cutter. Tenggorokan. Kenapa? Karena ini membuat Konstantinopel terpotong dari bala tentara manapun. Maka setelah itu kemudian Konstantinopel siap diserang. Tapi anak muda pasti punya halangan. Betul begitu? Nih halangan anak muda nih Bapak sekalian. Wall of Constantinople. The wall that unbreachable for 1000 years. Dibuat pada tahun 300 dan sampai tahun 1400-an tidak pernah jebol. Berapa lama dia perawan? 1123 tahun. Unbreachable, tidak pernah kemudian bisa dibolongin. Kenapa bisa begitu? Tingginya 18 meter, sekitar 59 feet tingginya. Kalau ada artis di situ, kira-kira artisnya kayak begini nih, kecil banget ini. Kalau begitu, tidak hanya kemudian tinggi dan kemudian tebal, tebalnya 3 lapis. It has 3 layers. The first layer is trench. Ini adalah kemudian parit. Trench ini lebarnya sekitar 20 yard. Dalamnya sekitar 10 yard, sekitar 20 meter, dalamnya 10 meter. If you use a hose, you have to leave your hose here dan kemudian berenang di sini, swimming. Nah, kalau kemudian kita swimming di sini berenang, akan dipanah dari sini. Ketika kemudian kita bisa swimming kemudian bunuh penjaga, dipanah lagi dari sini. Ini tingginya sekitar 5 meter, lebarnya 3 meter. Anda bisa manjat lagi, dipanah dari sini lagi. Ini tingginya 12 meter, lebarnya 5 meter. Kalau Anda jadi Muhammad Al-Fatih, gimana caranya biar bisa masuk ke dalam? Gimana caranya? Biar bisa masuk ke dalam. Gimana? Hah? Bakar apanya? Bakar temboknya. Ini 3 meter tebalnya sama 5 meter. Gimana bisa dibakar? Gimana caranya? Dekat tunnel. Oke. Kita lewat pakai tunnel ke bawah. Setuju begitu? Oke. Sudah ada yang sudah pernah coba dekat tunnel dan ternyata mereka berharap bisa muncul di sini. Ternyata orang Konstantinopel is smarter. Mereka pasang di sini baskom. Apa bahasa Inggrisnya baskom? Bowl itu kan mangkok. Oh ya. Mereka pasang, ya itulah. Pokoknya mereka pasang ember, baskom, apalah pun namanya. Mereka pasang baskom di situ dan mereka isi air. Setiap 1 meter 1 baskom. Jadi kalau ada yang digging tunnel di bawah, airnya akan bergetar, shaking. Dia tahu siapa yang gali dan akan muncul di mana. They dig the counter attack tunnel, disiram ter, dibakar di bawah hidup-hidup. Not a good idea. Ada ide yang lain? Ada ide yang lain? Gimana lagi kira-kira? Terbang, belum ada pesawat Bapak Ibu sekalian. Terus gimana lagi kira-kira? Kita sogo aja penjaga pintunya. Emang Indonesia Bapak Ibu sekalian? Gak bisa Bapak Ibu sekalian. Nah, Muhammad Al-Fatih tahu, if he use the old ways, maka dia tidak akan pernah bisa menembus Konstantinopel. Maka dia berkata, kita harus punya cara baru. Tapi bagaimana caranya? Dia nggak tahu. Yang dia tahu, dia bertawakal pada Allah. Wa ma yattaqillah yaj'allahu makhrajan. Siapa yang yakin pada Allah, Allah akan kasih jalan keluar. Maka betul, pucuk dicinta, ulam tiba. Bahasa Inggrisnya apa tuh? Gak ada kan ya? Pucuk dicinta, ulam tiba. Suatu hari ada seorang seniman senjata datang ke negeri Konstantinopel.
datang ke negeri Konstantinopel, dia menawarkan rancangan senjata buat Kaisar Konstantinopel karena satu akidah. Maka dia bilang, bos, gue punya senjata nih bos, mau bikin nggak bos? Kaisar melihat lalu bilang, bagus juga senjata lo, berapa bikinnya? Bikinnya segini, materialnya ini, kalau mau kita bikin sekarang juga. Sorry pak, kita pengen banget bikin senjata Anda, tapi kita lagi tidak punya duit. Kita nggak punya uang. Kamu tunggu aja di sini. Nanti kalau kami sudah punya uang, kami bikin senjata Anda. Tadi pembuat senjata si Orban nunggu di situ selama 1 tahun dan dia nggak dapat kemudian ingin membuat senjatanya. Kaisar belum bikin juga. Akhirnya dia pergi ke tempat orang yang punya duit. Dia pergi ke tempat Muhammad Al-Fatih. Kemudian dia bilang yang sama, bos, gue punya senjata nih bos, mau bikin nggak senjatanya? Muhammad Al-Fatih langsung bisa begini, can you make a weapon that can throw a projectile as big as this? Pakai tangannya, can you make a weapon that can throw a projectile as big as this? Pakai tangannya. Kemudian Orban menjadi curiga dan dia bertanya, apakah engkau berniat ingin menghancurkan tembok Konstantinopel? Karena Orban berpikir, if there is a weapon that can throw a projectile as big as his hand, maka tembok Konstantinopel will be useless. Maka kemudian Al-Fatih menjawab, kalau iya, kenapa? Orban menjawab, kalau iya, kebetulan. Bapak sekalian, saya sudah tinggal di sana 1 tahun. Saya tahu setiap sudut-sudut tembok dan kita bisa menembus tembok Konstantinopel. Maka dibuatlah senjata Orban dan ini adalah rancangan senjatanya. Namanya the first super gun, the Basilica Cannon. Inilah kemudian senjatanya. Kalibernya 0,7 meter. Berapa feet itu? 0,7 meter berapa feet? Sekitar 2,5 feet. Itu kemudian lingkarnya itu sekitar 2,5 feet. Beratnya 18,2 ton. Panjangnya 5,2 meter. Jarak tembaknya 1,6 km. Dan sekali muntah 680 kg. Kebayang nggak Bapak sekalian? Dan sampai sekarang senjatanya masih ada. Masih ada di mana? Di Museum Fort Nelson, Portsmouth, Inggris. Loh kok bisa ada di Inggris? Karena ada orang-orang di Inggris, ratunya minta agar ini dikasih ke sana. Karena dia menganggap this is a cannon that influence the history. Maka kemudian dia minta sana. Nah sebesar apa ini kemudian meriamnya? Kalau ada artis, kira-kira artisnya kayak begini. Nah ini Bapak sekalian. Kok ada artis terus sih? Itu pesan sponsor Bapak sekalian. Nah setelah kemudian terjadi mereka buat seperti ini, mereka tes. 2 meter nyungsep di bawah tanah dan dentumannya terdengar 10 km. Maka apa dikatakan? Bagus. Sekarang tolong buatkan saya ukuran yang 2 kali lipat. Ini gimana caranya? Pokoknya terserah, kan kamu seniman senjatanya. In 1 year, Orban made for Muhammad Al-Fatih 69 cannon, 69 meriam. Yang rata-rata gedenya kayak begini. Satu 5,2 meter, satu 8,4 meter, and the other is average about 3 to 4 meters. Inilah kemudian panjangnya 69 meriam dan semua diberangkatkan pada 6 April 1453. 6 April 1453 Al-Fatih menyerang Konstantinopel dan Konstantinopel the shape of triangle, bentuknya seperti segitiga, atasnya laut, sebelah sini laut, sebelah sini laut, dan ini adalah tembok 3 lapis yang tadi kita lihat. Tembok 3 lapis tadi bukan 100-200 meter, tapi temboknya 7,5 kilometer. 5 miles. Kebayang nggak maksudnya? Jadi 5 miles ini, if you standing here, you see to the right, to the left, then you see until the end of your side, semua tembok. Lihat ke sebelah right, until the end of your side, semua tembok. Itulah Konstantinopel sekalian. Maka Muhammad Al-Fatih menyerang dengan 3 cara. Dia serang lewat 3 cara. Sebelah barat, dia serang lewat tembok Konstantinopel. Sebelah selatan, dia berusaha menyerang lewat Laut Marmara. Dan dari sebelah timur, dia berusaha masuk ke dalam Golden Horn Bay. Dan apa yang dia lakukan? Dia kerahkan 400 kapal untuk menembus Konstantinopel dari sebelah lautan. Dan itu jumlah yang lumayan banyak pada saat itu. Dari sebelah timur, dia kerahkan beberapa kapal-kapal kecil untuk menembus Konstantinopel. Dan dari kemudian sebelah barat, total 250.000 pasukan berjalan dari Adrianopel menuju Konstantinopel dalam jangka waktu 2 bulan dan sampai di depan Konstantinopel pada tanggal 5 April 1453. Berapa? 5 April 1453. Maka tatkala mereka kemudian berjalan, mereka cerita, when we walk in the daylight, maka matahari tidak bisa sampai ke dalam kaki kami karena tertutup oleh tombak-tombak kami yang ribuan. Dan ketika malam hari, maka kami tidak bisa melihat bumi karena tertutup oleh kemah-kemah kami. Itu kata pasukan mereka. Setelah mereka sampai ke depan Konstantinopel, orang Konstantinopel giliran menceritakan,
we see the Muslims. Kita melihat Muslim spread across us, mendatangi kami like a river of steel, seperti sungai dari besi, karena baju mereka memancarkan cahaya matahari dan meliputi kami, spread to us from shore to shore, dari pantai sampai ke pantai. Maksudnya apa nih? Dari pantai sampai ke pantai, semuanya Muslim, Bapak sekalian. Bisa kebayang nggak? Luar biasa kan ya? Nah, pada tahun 1453, Muhammad Al-Fatih majuin kemudian ke Konstantinopel. Dia diskusi dengan pemilik Konstantinopel dan mengatakan, serahkan kota kepada kami, surrender the city, and all will be guaranteed. Tidak ada kemudian yang dibunuh, tidak ada yang akan kemudian dirampok, tapi serahkan kota kepada kami secara damai. Maka rajanya berkata, lebih baik kami mati. Kemudian Al-Fatih berkata, so be it. Kalau begitu biarlah terjadi. Tanggal 6 April 1453, Al-Fatih membariskan pasukannya 1,5 kilometer daripada tembok kota. Cukup jauh untuk dipanah, tapi cukup dekat untuk disaksikan setiap pasang mata di Konstantinopel. Maka pada saat itu juga dia melakukan sebuah pertunjukan keimanan. Pada tanggal 6 April 1453, bertepatan dengan hari Jumat, mereka melakukan sholat Jumat di depan tembok Konstantinopel. Sebagaimana Rasulullah tatkala masih hidup, dia selalu memulai peperangan ketika hari Jumat. Tahu kenapa? Karena setiap hari Jumat kaum muslimin berkumpul dan berdoa, maka mereka mendoakan pasukan yang ada di depan. Dan karena itu Allah pasti menurunkan pertolongan. 6 April pasukan kemudian menyerang lewat 3 arah. Yang menang siapa Bapak sekalian? Muhammad Al-Fatih atau Konstantinopel? Muhammad Al-Fatih atau Konstantinopel yang menang? Konstantinopel, betul. Konstantinopel menang total. Apa yang terjadi? Pasukan Muhammad Al-Fatih kalah total. 400 kapal hancur dengan hanya 27 kapal. Dengan apa yang kemudian mereka menyerang dari sebelah timur, dipasang rantai segede kingkong sehingga kapal-kapal nggak ada yang bisa masuk. Terus kemudian gimana? Kemudian dari sebelah barat meriam ditembakkan satu demi satu, tapi baru ketahuan kelemahannya. Apa kelemahannya? Sama, 2 hancur, kemudian seporsi besar dinding, tapi baru ketahuan kelemahannya. Apa kelemahannya? Reloadnya 3 jam sekali. Jadi nggak jadi urusannya. Tembak 2 hancur semen, tembak hancur semen, tembak hancur semen. Urusannya nggak selesai. Tembak hancur repair, tembak hancur repair lagi. Nggak selesai masalahnya. Mereka tadi menyerang tanggal berapa tadi? 6 April. 6 April mereka menyerang. Sampai tanggal 20 April tidak tersisa secercah pun kemenangan. Yang terlihat pile of body semakin banyak. Yang terlihat pasukan semakin banyak yang meninggal. Logistik semakin berkurang dan orang-orang semakin muncul rasa keraguan, maka mereka mulai muncul suara-suara sumbang. Tahu suara sumbang? Pulang aja yuk. Kayaknya kita nggak mungkin menang deh. Ini gara-gara Muhammad Al-Fatih ini, kita jadi banyak yang mati nih. Coba kalau dia kemudian tidak gegabah, coba kalau dia tidak mau menaklukkan kota ini, kita kan nggak banyak yang mati. Al-Fatih tahu pasukannya kemudian moralnya down. Dia kumpulkan seluruh komandan-komandan, kemudian dia bilang, "Okay, say something to me. Are we continue our fight or we flee?" Kemudian kita pulang. Kemudian para pasukan berkata, diam semuanya, nggak ada yang berani berkata. Satu doang yang ngomong, gini, Muhammad Al-Fatih orangnya jenggotnya panjang, sudah putih semua, rambutnya juga sudah putih semua karena dia sudah paling senior. Dia bilang begini, "Gini, saya punya usul. Saya adalah penasihat dari zaman bapakmu. Betul begitu? Ya. Kalau begitu, saya menyaksikan kamu dari kecil tumbuh menjadi dewasa. Betul begitu? Ya. Maka dengarkan kata-kata saya. Saya menyaksikan engkau tumbuh menjadi seorang manusia yang luar biasa hebat. Engkau panglima terkuat muslim sampai dengan sekarang. Engkau tidak ada yang menyaingi. Engkau paling hebat di antara kami. Engkau adalah pemimpin masa depan umat muslim. Karena itu saya melihat bahwa pada kali ini pasukan kita sudah banyak mati. Sebelum pasukan kita habis, kita pulang aja dulu ke rumah." Muhammad Al-Fatih nggak setuju. Tapi sebelum orang tadi selesai ngomong, meja dibanting. Seorang mualaf namanya Zagonos Pasa. Dia mengatakan, "Jangan dengarkan kata-kata dia. Sedangkan dia ingin memadamkan semangat dalam diri kita. Sesungguhnya kita datang kemari, saya perlu ingatkan, bukan untuk kembali, tapi untuk mati di sini. Tapi kalau dia bilang tentang orang-orang yang mati, kita menuju mati syahid. Itu keinginan kita. Maka kalau dia berbicara tentang kemudian penaklukan, saya beritahu, Alexander the Great datang ke negeri timur, membawa setengah jumlah pasukan daripada jumlah pasukan kita, dan dia menaklukkan sebagian besar daripada dunia timur. Kita bawa pasukan 2 kali lipat, twice as much. Tapi
Tapi masa kita kalah di bawah tembok-tembok ini? Saya tidak terima. Maka kita tidak bisa melakukan kecuali meningkatkan tekanan dan tingkatkan serangan pada mereka. Lanjut atau tidak perangnya? Oke, saya minta sedikit waktu ya. Sudah jam 8 saya. Oke, mereka lanjut perangnya dan kita pun lanjut. Oke, kalau gitu mereka bilang, kita sekarang menyerang mereka lewat 3 arah. Dari selatan kita serang lewat lautan. Dari sebelah timur kita serang lewat lautan. Dari sebelah barat kita serang lewat barat. Tapi semuanya gagal. All of them fail. Lalu gimana caranya? Ada satu penasihat bilang begini, gini Pak, kenapa we fail in the west? Karena setiap ada kerusakan, they repair it. Setiap ada kerusakan, they repair it. Karena the most of them, the defense force is concentrated in the west. Karena itulah ketika ada kerusakan, mereka repair lagi. Tapi there is no troops in here, there is no forces defensive force in here. Kenapa? Mereka pasang rantai segede kingkong di sini. Kapal-kapal can go in. Jadi mereka tidak bisa menyerang lewat utara. Maka penasihatnya bilang, if our troops can go in, we can attack from the north, then the defensive force that concentrated in the west will be divided into the north. Paham maksudnya? Jadi kalau kemudian kita bisa nyerang dari sebelah utara, ini akan terbagi, maka repair tidak akan bisa berjalan as fast as now. Itu cara satu-satunya. Tapi masalahnya apa tadi? Rantai segede kingkong. Lalu gimana caranya? Semua mengusul. Gimana caranya kalau ada ini rantai segede kingkong? Gimana caranya supaya bisa masuk? Gimana caranya? Fly. Belum ada pesawat. Gimana caranya? Potong. Rantai segede-gede begini sekalian. Itu rantai kapal itu. Nggak bisa nyelam. Namanya lumba-lumba. Nggak bisa. Terus gimana lagi kira-kira? Tabrak pakai kapal. Kapalnya karam. Terus gimana caranya? Semua pasukan putus asa. Stalemate. Jalan buntu. Al-Fatih dikatakan pada mereka, tenang, jangan merasa menyerah. Kita ini adalah pasukan paling kuat karena kita beriman pada Allah. Saya sudah memikirkan ini dari semalam dan saya punya solusinya. Gimana solusinya? Ini solusinya. Al-Fatih berkata, kita kan punya kapal. Kapal kita ini, let's park our ship into the Galata. Kita akan parkirkan kapal kita di Galata. Setelah kapalnya kita parkirkan di Galata, maka kapalnya kita angkat. Setelah kita angkat, kita balikin lagi. Sekarang kapal kita sudah di lautan kan? Pasukannya berkata, betul juga ya. Kenapa kita nggak kepikir dari tadi ya? Tapi mohon maaf Sultan, apakah Sultan lupa kalau Galata ini sebuah bukit? Al-Fatih dikatakan, saya tahu itu adalah sebuah bukit. Tapi kalau kita tidak pernah membayangkan, if we can imagine that we can cross our ship into the Galata, then nor the Constantinople. Orang Konstantinopel juga tidak akan mampu membayangkan. Maka ini adalah strategi sempurna. Ingat Rasulullah. Rasul selalu melakukan unexpectable, surprise attack. Maka ini adalah satu-satunya yang harus kita lakukan. Maka pada tanggal 21 April 1453 disepakati kapal-kapal akan dipindahkan melalui Bukit Galata. Dan esoknya apa yang terjadi? Esoknya suatu kemustahilan berubah menjadi sebuah keajaiban strategi perang. 72 kapal pindah dari Selat Bosporus kepada Selat Tanduk dalam waktu 1 malam. Berapa kapal pindah? 72 kapal perang pindah dari Selat Bosporus kepada Selat Tanduk dalam waktu just one night, 1 malam. Berapa kapal pindah? 72 kapal. Tanggal 22 April 1453. Maka orang-orang Konstantinopel naik ke atas menara. Mereka melihat ke atas Bukit Galata. Yang mereka saksikan adalah apa? Horor. Bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah berkibar di atas Bukit Galata. Tatkala mereka saksikan ke bawah, yang mereka lihat adalah pemandangan yang merenggut nyali mereka semuanya. Kapal-kapal perang satu persatu berbaris menuruni wilayah mereka. Yang mereka anggap wilayah paling aman berubah menjadi wilayah paling berbahaya bagi mereka. Maka mereka katakan Konstantinopel is over. Konstantinopel sudah selesai. Kenapa? Muhammad Al-Fatih orang gila. Dia membawa kapal-kapalnya melalui ombak-ombak dan menjadikan bukit-bukit sebagai pengganti daripada ombak-ombak. Maka saat itu pula peperangan dilanjutkan sampai pada tanggal 27 Mei 1453. Mereka mulai tanggal berapa? 6 April. Sekarang tanggal berapa? 27 Mei 1453. Hampir 2 bulan mereka berperang. Al-Fatih kerahkan seluruh inovasi perang, seluruh kreativitas perang, seluruh taktik perang, dan akhirnya dia berhasil membuat a big hole that cannot be repaired, yang tidak bisa diperbaiki lagi. Maka pada tanggal 27 Al-Fatih katakan, hentikan seluruh peperangan, stop all the war.
hentikan seluruh peperangan. Kenapa? 2 hari daripada sekarang, 2 days from now on, we gonna do serangan yang terakhir, the last attack. Kalau kita menang, maka kita kuasai Konstantinopel. Kalau kita kalah, biarlah mayat-mayat kita terkubur di sini. Maka pada tanggal 28, semua pasukan wajib berpuasa. Seluruh pasukan wajib berpuasa supaya minta pada Allah agar penaklukan kita dimudahkan oleh Allah. Maka pada tanggal 28, seluruh pasukan berpuasa. Ulama-ulama membacakan ayat-ayat Al-Quran. Ulama-ulama mengingatkan tentang kemuliaan hadis penaklukan Konstantinopel. Seluruhnya membaca ayat Al-Quran, mengingatkan diri dan menyucikan diri. Pada tanggal 29, jam 1 dini hari, Al-Fatih mengumpulkan seluruh pasukan ba'da tahajud, kemudian berkhutbah pada mereka dengan sebuah khutbah yang terakhir, with the last speech yang kita kenal sampai dengan sekarang. Inilah kemudian khutbah Muhammad Al-Fatih pada seluruh pasukannya. Jika penaklukan kota Konstantinopel sukses, maka sabda Rasul telah menjadi kenyataan, dan salah satu mukjizatnya telah akan terbukti. Maka kita akan mendapatkan bagian daripada janji daripada di sini, yaitu kemuliaan dan penghargaan. Oleh karena itu, sampaikan pada setiap pasukan, kemenangan besar yang akan kita capai akan menambah ketinggian dan kemuliaan Islam. Untuk itu, wajib bagi setiap pasukan menjaga agar syariat Islam selalu di depan mata dia, dan jangan sampai satu pun melanggar syariat Allah yang mulia. Karena Al-Fatih paham betul bahwa kemenangan dia bukan diakibatkan oleh kekuatan dia, bukan diakibatkan oleh taktik dia, tapi oleh izin dan pertolongan Allah. Maka dia akan jangan maksiat, karena maksiat itu menunda pertolongan Allah. Maksiat itu membuat Allah enggan menolong manusia. Maka Allah dikatakan, jangan mengganggu orang-orang tidak berdaya, jangan ganggu para pendeta, jangan ganggu para wanita, jangan ganggu orang yang bersembunyi di gereja, jangan ganggu mereka semua. Kalau kita berhasil menaklukkan kota ini, maka jam 2 dini hari pasukan diberangkatkan. 2 sampai jam 4 nggak berhasil, jam 4 sampai jam 6 nggak berhasil, jam setengah 7 pasukan Inkisaria dikeluarkan. Dan sebelum matahari bersinar dari sebelah timur, the rest is history. Konstantinopel takluk di tangan kaum muslimin. Tanggal 29 Mei 1453, Al-Fatih masuk ke dalam gerbang kota dan mengucapkan, Alhamdulillah, semoga Allah merahmati para syuhada, memberikan kemuliaan pada mujahidin, serta kebanggaan dan syukur buat rakyatku. Mereka masuk dengan bendera La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Fatih langsung kemudian berjalan straight menuju gereja Hagia Sophia, menuju Saint Sophia. Sampai di depan Saint Sophia, dia mengagumi bangunan yang sangat luar biasa. Lalu tidak bisa menahan emosinya, dia turun dari kudanya, bersujud ke arah Mekah. Kemudian mengambil segenggam tanah Konstantinopel, menaruh ke atas kepala dia, sebagai wujud bahwa dia hanyalah manusia yang terdiri dari tanah. Ketika dia selesai bersujud, dia masuk kemudian ke dalam gereja Hagia Sophia, mendapatkan ribuan orang menangis histeris, karena mereka takut mereka akan dibunuh. Kenapa mereka takut mereka akan dibunuh? Pada waktu yang sama, terjadi reconquista di Spanyol. Tahu reconquista? They kill all the Muslims in Spain. Orang-orang Kristen kemudian datang pada Spanyol, mereka memberikan namanya Inquisition Court, mahkamah inkuisisi. Orang-orang Jus, orang-orang Muslim dihadapkan pada mahkamah inkuisisi, suruh ganti agama. Kalau mereka nggak mau ganti agama, mereka dibunuh. Makanya itu terjadi di Spain. Orang-orang Konstantinopel takut bahwa Al-Fatih akan balas dendam pada mereka. Al-Fatih katakan, keluar kalian semua dari sini. Kami menjamin setiap orang yang ingin tetap tinggal di kota, kami jamin rumah mereka, kami jamin properti mereka. Yang ingin keluar dari kota, maka biarlah mereka keluar dari kota. Kami kawal sampai ke depan kota, tapi kami minta tempat ini dijadikan sebagai masjid. Tempat yang paling indah di dunia, the most astounding place on earth, dijadiin masjid baru sekalian. Maka pada pagi itu juga dikeluarkan seluruh patung-patung, dikeluarkan seluruh lukisan-lukisan yang tidak penting, dibuatkan mimbar di tempat yang paling bagus. Kemudian pada waktu asar semua sudah selesai, dan asar pada tanggal 29 Mei 1453 berkumandang azan pertama kali di kota Konstantinopel. Allahu Akbar, Allahu Akbar, pertama kali sekalian. Dan sampai detik saya berbicara belum selesai Bu sekalian. Semua itu dilakukan oleh seorang anak muda berusia 21 tahun. Coba kita lihat, Konstantinopel takluk. Kayak sebuah dongeng ya. Kayak dongeng ya. Yang saya cerita ini bukan dongeng Bu sekalian. Ini kenyataan ini. Inilah izah kaum muslimin, kehormatan kaum muslimin ketika mereka masih memegang Islam. Tapi yang penting bukan cerita tadi, tapi yang penting adalah ini Bapak sekalian. Nih, 54 hari mereka perang. Berapa lama mereka perang? 825 tahun penantian. 80 years of waiting. 85 tahun penantian. Maksudnya apa? Semenjak keluar dari
dari lisan Rasulullah, la tuftahanal Konstantinia, verily Constantinople will be conquered. Berapa tahun setelahnya baru ditaklukkan? 825 tahun baru bisa ditaklukkan, Bapak sekalian. Berapa tahun? 825 tahun. Coba bayangin baik-baik. Ketika Rasul mengatakan Konstantinopel akan ditaklukkan, saat itu orang Yahudi tertawa terbahak-bahak. Mereka guling-guling kegirangan karena Rasulullah sudah gila. 825 tahun kemudian ada orang yang terus percaya, terus generasi yang percaya, sampai 825 tahun kemudian datang seorang anak muda 21 tahun masuk ke dalam kota dan mengatakan, Rasul kami tidak pernah bohong. Berapa lama? 800 tahun, 825 tahun mereka membuktikan. Kalau gitu kita bertanya, kita sekarang hidup di zaman di mana Islam banyak, 1,7 miliar umat muslim, tapi nggak membuat perbedaan apapun. They don't make any difference. Apa rahasia mereka? What are their secret? Apa rahasia orang-orang hebat di dalam Islam? Ini rahasia mereka. They believe in something that cannot be seen by eyes. Mereka percaya pada sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata. Masalah kita, penyakit kita adalah kita menilai segala sesuatu dengan mata. Betul begitu? Ini nggak mungkin. Nggak mungkin. Itulah kerjanya orang Yahudi, melihat cuma dengan mata. Kalau Islam tidak, dia percaya pada Rasulullah, walaupun tidak bisa dilihat oleh mata. Contoh, kenal sama Sumayyah? Do you know Sumayyah? Siapa Sumayyah? Bukan Firaun. Siapa Sumayyah? Sumayyah is the mother of Amr bin Yasir. His mother is Sumayyah and his husband named Yasir. Yasir and Sumayyah have a son named Amr bin Yasir. Amr bin Yasir go in Islam first. Then dia dakwah pada orang tuanya hingga orang tuanya masuk Islam. Tatkala orang tuanya masuk Islam, Sumayyah and Yasir is a slave. Budak siapa? Umayyah bin Khalaf namanya. Tatkala Umayyah bin Khalaf found out bahwa Yasir dan Sumayyah convert to Islam, maka mereka kemudian ditarik di tengah lapangan dan mereka disiksa. They have been tortured. Amr bin Yasir is tied, diikat menyaksikan dua orang tuanya disiksa di depan mata dia. Yasir disiksa dengan cara apa? They tied him to a horse in right hand and they tied him to a horse in left hand, and the horse is jalan di tempat yang berbeda, maka terbelah ke tengah-tengah. Ibunya Sumayyah disiksa terlebih dahulu dengan cara apa? Dicambuk sampai berdarah-darah. Lalu kemudian Umayyah mengatakan, Sumayyah said, your God is not Allah. Maka Sumayyah meludahi Umayyah bin Khalaf. Tatkala Umayyah diludahi, apa terjadi? Dia marah besar, he get angry, dan dia ambil tombak, spear, dan spear itu kemudian ditusukkan dari kemaluan sampai tembus pada lehernya. Tatkala itu terjadi, when it happened, Rasulullah lewat di depan mereka. Tatkala Rasulullah lewat, Rasul menyaksikan penyiksaan ini dan berkata, Isbir ala Yasir, innakum jannatul masir. Sabar wahai keluarga Yasir. Have patience the family of Yasir. Bagi kalian sudah disediakan surganya Allah. Tatkala Sumayyah disiksa seperti itu, tembus dari kemaluan sampai lehernya, apa kata Sumayyah? Ya Rasulullah, surganya sudah di depan mata saya ini. Coba bayangkan, yang dilihat malah surga, padahal lagi disiksa itu. Artinya adalah apa? Artinya adalah dia lagi disiksa, tapi yang dia lihat justru surga. Artinya adalah apa? Bagi dia, apa yang dia dengar dari Rasulullah lebih realistis daripada fakta di depan mata. Paham maksudnya? Sekarang di depan mata kita, banyak orang-orang bilang Islam nggak mungkin bangkit. Islam terpuruk di mana-mana. Tapi yakin Islam akan bangkit lagi? Yakin? Oke, kalau gitu saya pengen cerita yang terakhir sebelum kita sholat maghrib, Bapak sekalian. Nih saya pengen cerita sedikit, Bapak sekalian. Nih, 21 tahun menaklukkan Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih, one man made a great difference. Satu orang membuat perbedaan yang sangat luar biasa. Tapi dari sini saya tulis 23 tahun. Kenapa? When I convert to Islam, I was 18. Saya 18 tahun ketika saya convert di dalam Islam. Dan saya mendengar cerita ini dari ustadz saya, nama ustadz saya Muhammad Fatih Karim. Ustadz saya Muhammad Fatih Karim, my teacher was named Muhammad Fatih Karim. He told me about Muhammad Al-Fatih. And he told me Muhammad Al-Fatih conquering Constantinople when he 23 years old. When I do some research, it's not 23 years old, but 21 years old. So, back then, I believe Muhammad Al-Fatih conquer Constantinople in 23 years old. Tapi, pada waktu itu saya bilang pada ustaz saya, Kang, kalau begitu nama Islam saya Muhammad Al-Fatih. When I convert to Islam, my Islamic name is Muhammad Al-Fatih. Because of what? There is one city have not been conquered. Kota apa itu? Roma.
Yakin nggak Roma akan takluk? Oh ini mualaf gila ini. Biarin. Saya sudah biasa bilang orang gila, Bapak sekalian. Rasul dibilang gila, sahabat dibilang gila. Tambah satu nggak ada masalah. Bapak sekalian. Maka kemudian saya katakan, 23 tahun saya akan menaklukkan kota Roma. I will be the one who conquer Rome. 5 tahun berselang, 5 years later, I have not been go to Rome. Pergi aja belum, Bapak sekalian. Bagaimana bisa menaklukkan? Maka tapi saya pernah nggak jadi menaklukkan Roma, tapi saya menaklukkan satu orang perempuan. Nah, gitu kan ya. Jadi istri. Then I got a wife. I have married. Nah, setelah kemudian saya married, saya kemudian punya istri, saya bilang pada istri saya, Dek, kalau begitu mungkin kita bukan yang menaklukkan Roma, tapi anak-anak kita yang insya Allah menaklukkan Roma. Maka istri saya bilang, oke, kalau begitu. Dan saya bilang sama istri saya, kalau gitu kalau kita punya anak, kita namain dia Muhammad Al-Fatih, supaya dia menaklukkan kota Roma. Ternyata lahir, alhamdulillah, 2008 anak pertama perempuan. Kan ya. Saya nggak bisa namain dia Muhammad Al-Fatih, kita kasih nama yang lain. 2010 alhamdulillah Hasan, anak laki-laki. Saya dapat anak laki-laki. Saya mau kasih dia nama I want to name him Muhammad Al-Fatih, after Muhammad Al-Fatih who conquer Constantinople. Ternyata di masa itu all of my friends have son, they name it Muhammad Al-Fatih. Because they have read about Muhammad Al-Fatih. I tell them the story about Muhammad Al-Fatih. All my friends have their son named Muhammad Al-Fatih. Dan macam-macam. Ustadz saya namanya Muhammad Fatih Karim. Tahu anaknya nama siapa? Nama anaknya Muhammad Fatih Alif. Saya tanya, lah kenapa Muhammad Fatih Alif? Dia bilang, Alif itu adalah yang pertama. Berarti dia duluan, yang lain belakangan. Ketika saya mau kasih nama Muhammad Al-Fatih, saya nggak jadi. Akhirnya saya kasih nama, saya bilang, Dek, nama anak kita yang lain saja. Jangan Muhammad Al-Fatih lagi. Kita harus kasih yang berbeda di antara yang lain. Akhirnya saya kasih nama anak saya siapa? Saya kasih nama anak saya Sifar Muhammad Al-Fatih 1453. Sifar means cipher, 0, Muhammad Al-Fatih 1453. Ada angkanya? Yes, ada angkanya. Masuk akte kelahiran? Masuk akte kelahiran, Ibu sekalian. Serius. Saya bawa ke catatan sipil. Pak, ini maksudnya apa, Pak? 1453. Apa ini tulisannya panjang? 1453? Bukan, 1453. Tulis, Pak. Wah, Pak, saya 15 tahun, Pak, kerja di sini, Pak. Belum ada, Pak, yang kayak begini, Pak. Makanya buatlah sekarang juga. Waduh, Pak, ini susah, Pak. Gimana kalau ujian nasional? Jangan mikir ujian nasional. Wirosa bilang aja boleh 212. Kenapa anak saya nggak boleh 1453? Akhirnya anak saya dikasih 1453. Kenapa? Bukan untuk gengsi, bukan untuk apa. Saya punya anak ketiga juga namanya Gozi Muhammad Al-Fatih 1453. Bukan untuk gengsi, bukan untuk apa. Perhatiin baik-baik sekalian. Tahu nggak? Alasan terbesar saya kenapa saya menulis buku. The biggest motivation why I write the books, karena saya nggak tahu sampai kapan saya bisa mendidik anak saya. Saya nggak tahu sampai kapan saya bisa mengajari anak saya. Dan saya nggak tahu sampai kapan Allah mengizinkan satu bersama anak saya. Tapi selama Allah mengizinkan satu bersama anak saya akan tulis satu hal yang ketika bapaknya sudah kemudian duluan daripada dia bisa tahu siapa bapaknya dari tulisan bapaknya. Mau sekalian? Saya mau dia tahu siapa bapaknya, dan saya mau dia tahu bahwa dia tahu apa yang kemudian menjadi misi daripada bapaknya. Penaklukan kota Roma. Dan saya nggak main-main. Kenapa? Karena Rasul nggak pernah main-main dalam kata-kata dia. Rasul bilang Roma akan takluk, dan itu pasti terjadi. Paham Bapak sekalian? One man made a great difference. Satu orang buat perbedaan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena ditanamkan pada dia keyakinan terhadap Rasulullah, dan akhirnya dia memantaskan diri untuk jadi yang terbaik di dalam Islam. Pertanyaan berikutnya, what have we do to our son, to our daughter? Sudahkah kita kemudian menceritakan pada mereka kisah-kisah seperti ini? Rasul pasti benar bahwa kemudian mereka punya misi kemudian sesuatu. Dan itulah kemudian saya menulis buku Muhammad Al-Fatih 1453. Kenapa? Tatkala bapaknya sudah mati, and good people die young. Saya nggak berharap saya nggak menjamin saya orang baik, good people, tapi saya berharap bahwa saya jadi orang baik. Dan karena itulah, karena good people die young, ketika bapaknya meninggal suatu saat nanti, ibunya nggak usah kasih tahu siapa kemudian 1453. Anaknya nggak usah cari tahu 1453 dari orang. Cukup buka internet, ketik 1453, dan dia akan dapat pada suatu masa di mana orang-orang tahu seluruh dunia, Rasul nggak main-main. Rasul pasti benar. Rome will be conquered. Yakin? Yakin? Ada 2 tipe orang ketika di parit. Masih ingat siapa? 2 tipe orang ketika di parit, pas gali parit. Satu siapa? Yahudi yang terpaksa. And the second is the true believer. Oke, ketika dikabarkan janji Rasul, yang beriman yakin, yang Yahudi tertawa-tawa. Bapak Ibu mau jadi yang mana? Yang yakin atau tertawa-tawa? Yakin? Benar? Takbir? Takbir itu tangannya ke atas. Takbir! One man made a great difference. Dan apa yang terjadi pada Muhammad Al-Fatih akhirnya? Yang terjadi pada Muhammad Al-Fatih adalah dia mati dalam keadaan muda. Dia meninggal umur 49 tahun.
Jadi saya nggak berharap mati lama. Karena kenapa? Good people die young. Orang baik itu masih muda ya sekalian. Dia meninggal umur 49 tahun. Tahu kenapa matinya? Saya ceritain buat yang terakhir kali. Benar-benar terakhir kali. 2 menit aja. Saya cerita terakhir kali. Bagaimana kemudian beliau meninggal? Beliau meninggal sedang menyiapkan a vast army. Bigger than the conquer of Constantinople. Dan tidak ada yang tahu pasukan ini mau diarahkan kemana. Tapi dia lagi menyiapkan a vast army yang jauh lebih besar. Tapi nggak ada yang tahu mau diarahkan kemana. Karena kenapa? Muhammad Al-Fatih orangnya secret, sangat rahasia. Dia bilang, kalau jenggot saya 1 lembar aja, tahu mau di mana pasukan ini besok akan saya kenakan, jenggotnya akan saya cabut dan akan saya bakar. Nggak boleh ada yang tahu. Tapi ada seorang yang tahu pasukan ini mau dikasih kemana. Siapa yang tahu kira-kira? Siapa yang tahu? Allah, bukan orang. Ada orang yang tahu. Siapa orangnya? Bukan. Selain dia ada satu orang yang tahu. Siapa? The Pope. Paus tahu. Nah, kenapa Paus tahu? Kemana lagi kalau bukan ke Roma? Maka Paus pada saat itu namanya Paus Sixtus. Paus Sixtus mengerahkan seluruh kemudian pasukannya flee from Vatican City to Avignon. Tahu Avignon? City that located southeast of Paris. Maka kemudian itu adalah kota peristirahatan kedua setelah Vatikan. Tatkala dia mau pergi, ternyata dia dapat surat. Suratnya bunyinya sederhana, La Grande Aquila è morta. Elang perkasa itu sudah mati. Ternyata dia meninggal di tengah jalan, diracun oleh dokter dari Venezia. Kenapa? Karena dokter Venezia orang Kristen. Dia mati diracun dan kemudian dia meninggal sebagai orang yang menuju ke kota Roma. Pertanyaan berikutnya, Muhammad Al-Fatih meninggal, alhamdulillah atau innalillah? Alhamdulillah atau innalillah? Innalillahi, satu orang meninggal dan dia orang hebat, tapi alhamdulillah berarti Roma bukan milik dia. Paham maksudnya? Allah kasih pada kita orang-orang kita. Roma pasti akan takluk. Yakin? Benar? Takbir? Terima kasih, ini bisa saya ceritakan. Mohon maaf kalau Inggrisnya terbatas. Mudah-mudahan ibu bisa meneruskan pada anak-anaknya. Ini adalah kemudian semangat yang dimiliki oleh seorang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.